Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Zaki Ahyar dari kelas 21 IT Prodi IT jurusan TIK Politeknik Negeri Lok Semawe. Baik, pada video kali ini kita akan membahas program kedua lanjutan dari program pertama yang saya buat tentang pengkondisian if else. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang program array di dalam Java. Jadi kita masih menggunakan IDE Eclipse. Kita langsung saja buka, dan ini kita sebelumnya membahas tentang program if else, dan program kedua yaitu tentang array. Baiklah, langsung saja ke barisan pertama baris pertama listing program, yaitu import Javax Swing. Di sini kita menggunakan paket Javax Swing, semua paket Javax Swing. Jadi semua yang berada di Javax Swing akan bisa dipanggil di dalam program ini nanti. Jadi tapi kita hanya menggunakan nanti package class dari JOption pane show input dialog. Jadi ini dia JOption pane show input dialog. Lalu public class nomor 02 lari, yaitu nama kelas program tersebut yaitu 02 lari. Lalu public static void main string args merupakan metode mainnya ataupun badan utama program. Dan int total sama dengan 0, yaitu pendeklarasian variabel bertipe integer bernama total yang bernilai 0. Lalu string strjml sama dengan JOption pane show input dialog. Nah, di sini kita pada variabel strjml yang bertipekan string, kita memanggil input dialog dan ditampilkan kalimat banyak angka string ya, bertipekan string, jadi banyak angka. Nanti pada input dialog tersebut akan ditampilkan banyak angka, kalimat banyak angka. Lalu int_jml sama dengan integer parse int strjml. Di sini fungsinya sama seperti scanf pada bahasa C, yaitu untuk menyimpan hasil inputan si user tadi ke dalam variabel baru, yaitu JML yang bertipekan integer. Lalu di bawahnya int buka kurung persegi angka sama dengan new int buka kurung persegi JML tutup kurung persegi. Ini adalah pendeklarasian variabel array yang bernama angka bertipekan integer. Jadi nanti di sini berarti untuk elemennya kita dari JML, dari inputan user tadi. Kita lanjut saja, nanti kita langsung ke contoh pada studi kasusnya programnya, contoh pada inputan usernya nanti. Lalu for int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari jumlah JML titik koma i plus plus tutup kurung. Ini merupakan inisialisasi awal dari perulangan for. Jadi di sini dimulainya nanti inisialisasinya, lalu is kurang dari JML ini adalah pengkondisian akhir perulangan dari for. Jadi kita menambahkan kondisi akhir agar for-nya tidak berulang lagi. Jadi i kurang dari JML, maka akan diteruskan program di badan for ini. Jika misalnya i sama dengan JML, maka program akan di-stopkan. Lalu untuk i plus plus ini adalah penambahan 1 terhadap i. Jadi nanti setelah misalnya 0 kurang dari JML, dilaksanakan statement di bawahnya, lalu diulang lagi, ditambahkan 1, jadi ia sama dengan 1.
Di dalam badan for kita menemukan string str angka j option pin show input dialog. Ini sama dengan str jml j option pin show input dialog, yaitu untuk memunculkan input dialog box yang bertipekan string yang bernama variabelnya str angka, dan akan ditampilkan kalimat angka. Lalu int underscore angka sama dengan integer %, yaitu untuk menyimpan hasil inputan si user ke dalam variabel t angka yang bertipekan integer. Lalu angka berindeks i, ini di sini nanti berindeks i sama dengan t underscore angka. Jadi ini inputan user tadi sama dengan angka pada indeks ke i t underscore angka. Lalu total, variabel total tadi udah dideklarasikan pada int total sama dengan 0. Jadi total sama dengan total tambah angka pada indeks ke i. Jadi di sini 0 yang kalau misal di awalnya adalah perulangan di awalnya, yaitu total sama dengan 0, berarti di sini 0. Lalu plus angka berindeks i, indeks i, nanti kita lihat contoh langsung pada outputnya. Lalu sistem out println jumlah angka sama dengan dipanggilnya yaitu total ini. Jadi hasil sistem out println ini akan memanggil nilai si total, value nya si total. Lalu sistem exit yaitu berhentinya program dengan waktu 0, jadi langsung diberhentikan programnya. Oke, kita langsung ke kita jalankan programnya, kita lihat hasil outputnya gimana. Nah, ini dia banyak angka, misalnya banyak angkanya kita tambah, kita masukkan 1 misalnya 1. Nah dia, jadi ini banyak angka tadi dimasukkan ke jml nya 1, lalu masuk ke badan for, angkanya di sini string str angka kita masukkan misalnya 9, kita oke kan. Nah, jumlah angkanya adalah 9, sebentar. Nah dia 9, jumlah angkanya 9. Kok bisa 9? Kita jelaskan nanti, sekarang atau nanti ya. Kita jelaskan sekarang aja. Untuk pertama, misal tadi inputan user yang variabel str jml, yaitu banyak angka sama dengan tadi kita inputkan 1, banyak angkanya 1. Jadi jml nya nanti, jml yang di sini tadi bernilai 1 dengan 1. Lalu variabel array nya ini tadi sudah saya tulis ternyata inputan user tadi salah satu disimpan pada variabel jml. Lalu variabel array nya, nah tulis saja dulu ini variabel array angka tadi angka yang di sini yaitu new int jml, jadi sama dengan angka jadi jml int dengan angka gini saja, kita tulis sama saja angka jml. Jadi variabelnya di nilai jumlah elemennya, yaitu tergantung inputan user tadi. Jadi di sini sama dengan 1 jml tadi ya. Ini lalu untuk for-nya kita masukkan for-nya tadi kita deklarasikan inisialisasi awalnya i sama dengan 0. Jadi di sini lalu i kurang dari jml,
kurang dari 1. Aku sekarang saja biar mengerti. Jadi tadi i sama dengan 0 kurang dari 1 benar. Maka jika benar, kan benar nih, 0 kurang dari 1, maka akan dilanjutkan ke statement di dalam for, yaitu ini. Nah, ini dia di dalam for. Lalu string str angka di option pin show input dialog ditampilkan lagi. Setelah ini ditampilkan langsung input dialog boxnya, yaitu bertuliskan angka. Yang akan disimpan inputannya di t underscore angka. Misalnya kita tadi inputkan di sini adalah, misal ya, kita inputkan adalah misal 5, maka di sini nanti kita inputkan 5 yang disimpan di t angka. Jadi t angka sekarang adalah sama dengan 5. Nih, angka indeks ke i sama dengan t angka. Jadi di sini kita tadi angka i sama dengan i di sini tadi pada perulangan for masih 0. Jadi kita tuliskan 0 di sini. Jadi angka pada indeks ke 0 sama dengan nilainya t angka. T angka tadi sama dengan 5. Jadi di sini sama dengan 5. Jadi sekarang pada indeks ke 0 variabel dari angka bernilaikan 5. Jadi ditotalkan terus variabel total sama dengan total plus angka indeks ke i, indeks ke 0 tadi ya, karena kita belum ada incrementnya. Jadi indeks ke 0 nya, jadi angka sama indeks ke 0 yaitu bernilai 5. Jadi total tadi di sini kita inisialisasinya yaitu 0. Jadi 0 tambah 5, jadi tambahkan adalah 5. Nah, kita coba jalankan. Hanya angka tadi 1, ini sini jumlahnya 1, lalu angkanya yaitu 5. Langsung ditampilkan input dialog box yaitu 5. Kita input 5, maka akan tampil di sini jumlah angka 5. Nah, kita lanjut ke, kita coba yang percobaan inputannya ada banyak angkanya, ada 2. Jadi nanti di situ ada 2 penjumlahan antara indeks ke 0 dan indeks 1. Banyak angka. Nah, 2 tadi ya. Jadi di sini stringnya 2, JML-nya 2. Lalu angka pertamanya adalah misalnya 5. Ya, 5, angka pertamanya 5. Angka 1-nya 5. Dan angka 2 misalnya 4 lah, saya misalnya 4 kita oke kan. Nah, jumlah angkanya 9. Nah, sekarang dimanakah terletak angka 1 yang kita inputkan tadi, dan dimanakah letak angka 2 yang kita inputkan tadi? Sama seperti tadi juga. Jadi di sini ini sama dengan 2, variabel int angka 2. Jadi jumlah elemennya ada 2, dan di sini JML-nya yaitu 2. Jadi for int inisialisasi awalnya 0 kurang dari 2 benar, maka ditampilkan angka yang pertama tadi untuk 5 tadi, angka 1 yang disimpan di t angka. Dan biar tidak terlalu kita besarkan lagi ini bisa. Nah, ini jadi tadi misalkan kita inputkan tadi 5, jadi 0 kurang dari 2 benar, maka dikerjakan statement di bawah string str angka ditampilkan angka. Jadi int inputan user misalnya tadi 5 disimpan di t angka.
Lalu di angka ke 0, angka pada indeks ke 0 tadi i nya karena 0, yang pertamanya 0, angka indeks ke 0 sama dengan T angka. Jadi angka 1 ini inputan pertama tadi 5 disimpan pada angka indeks ke 0, lalu ditotalkan. Total sama dengan total tadi 0 ya, masih 0 ditambahkan ini value dari angka indeks ke 0. Jadi value nya ya tadi yaitu 5. Jadi di sini kita tuliskan tadi angka indeks ke 0 sama dengan di angkanya yaitu 5, lalu di bawahnya yaitu total sama dengan totalnya 0 ya kan, tadi tambah 5, value nya ini tadi 5 sama dengan sudah. Lalu karena masih perulangannya masih berjalan, yaitu lanjut lagi ke atas di sini karena tadi ada i plus plus, yaitu i tambah 1, jadi 0 tambah 1 jadi 1, masih kurang dari 2 ya, benar, kurang dari 2 masih benar. Jadi jalankan lagi statement di bawahnya, string stnk ditampilkan lagi sekali lagi seperti tadi pada outputnya tadi. Angka yang kita inputkan yaitu 4, angka keduanya 4 yang disimpan juga di T angka. Jadi di sini nah di sini tadi 1 ya, karena tadi i nya sudah jadi 1 di sini ya, i nya jadi 1, jadi angka indeks ke 1 sama dengan inputan T angka tadi yang dari angka ini, inputan si user value nya berapa, yaitu 4 tadi, yaitu 4. Angka indeks ke 1 ini kan 1 itu tadi, i nya sudah jadi 1, sini saja, sorry, indeks ke 1 sama dengan 4. sorry kita buat lagi, sorry ya. Di sini aja kita buat lagi angka sini sama dengan 4, lalu di bawahnya buka titik angka total sama dengan, nah total tadi di sini yaitu sudah menjadi 5, jadi totalnya adalah 5 karena tadi ada pulangan. Total sama dengan 0 tambah 5, jadi di sini 5 tambahkan angka indeks ke 1 tadi disimpan di indeks ke 1, jadi 4, tambahkan 4, lalu ditampilkan SOP. Ini masih bisa pulangan, kita lihat apakah masih bisa pulangan. Ditambahkan 1, jadi i tadi udah 1 ditambahkan 1 jadi sama dengan 2. Jadi ini dia, jadi 2 kurang dari 2. Apakah benar 2 kurang dari 2? Tentu saja salah. Jika salah maka perulangan for akan berhenti, jadi akan berakhir di bawah ini akan berakhir. Lalu di bawah perintah for ada SOP ataupun system out println, yaitu jumlah angka tadi hasil outputnya jumlah angka dan sama dengan dipanggilnya tadi total. Jadi total yang terakhir yaitu total sama dengan ini punya yang ruangan ke ini kita hapus saja jadi karena tidak ada lagi. Ruangan ke terakhir 1 kurang dari 2 yang terakhir
yaitu nilainya sama dengan, jadi untuk satukan jumlah angka sama dengan 9. Oke, kita jalan saja lagi agar lebih mengerti. Tadi angka pertama banyak angkanya adalah 2, angka pertamanya yaitu 5, angka keduanya yaitu 4. Nah, maka jumlah angka 9. Nah, sama saja seperti misalnya banyak angkanya, misal 3, jadi nanti kita ada indeks sampai ke 3, indeksnya sampai ke 2, yaitu jumlah elemennya ada 3 berarti. Jadi di sini ada penambahan lagi untuk angka kedua, angka pada indeks kedua, angka pada indeks ketiga, angka pada indeks keempat dan kelima, dan seterusnya. Misalnya kita jalankan saja programnya. Jadi kita misalnya 3, nah angka pertamanya yaitu 2, kita okekan, lalu kita tambahkan 4 misalnya, lalu kita tambahkan 6, jadi hasilnya 12. 2 tambah 4 tambah 6, 12. Ya, saya rasa cukup jelas. Terima kasih banyak telah menonton video dari saya. Saya harap kita dapat mengerti, dan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.